الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kembali kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali mengkaji hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita bahas hadis yang ke-28 dari buku 40 hadis dari 40 kitab dalam Ihya Ulumuddin. Hadis tersebut berbunyi, Inni takhawwaftu ala ummati asyirka. Sesungguhnya aku takut, kata baginda Nabi SAW, atas umatku satu jenis syirik. Takut di sini maksudnya adalah adanya kekhawatiran dari baginda Nabi SAW atas umatnya. Kenapa? Amma innahum la ya'buduna sanaman. Sesungguhnya mereka itu tidaklah menyembah sanaman, berhala, wala syamsan, tidak pula menyembah matahari, wala qamaran, tidak pula menyembah bulan, wala hajaran, tidak pula menyembah batu. Walakinnahum yura'una bi'amalihim, akan tetapi mereka itu menunjukkan amalnya. Jadi ada perbuatan riya di sini. Inilah yang dikhawatirkan oleh baginda Nabi. Karena di dalam riwayat lain dikatakan riya itu termasuk jenis syirik yang kecil ya, syirik yang tersembunyi juga. Berkata Al-Iraqi bahwa hadis ini diriwayatkan dari hadis Shaddad bin Aus. Di antara ulama hadis yang meriwayatkannya adalah Ibnu Majah, Imam Ahmad, Ibnu Abi Hatim, At-Tabrani, Al-Baihaqi, dan juga Al-Hakim yang menyatakan hadis ini sahih. Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali memasukkan hadis ini di dalam kitab tercelanya riya. Lalu apa itu riya? Riya itu secara umum kita ketahui menunjukkan atau memperlihatkan amal perbuatan. Hal ini senada dengan apa yang diungkapkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang menyatakan bahwa tanda seseorang itu riya ada 3. Yang pertama, dia akan malas beramal, beribadah ketika sendirian. Yang kedua, dia akan rajin ketika bersama manusia. Kenapa? Karena ingin menunjukkan kepada manusia. Yang ketiga, dia akan terus meningkatkan ibadahnya ketika orang ramai dan orang ramai itu memujinya. Namun ia akan menghilangkan ibadahnya atau tidak beribadah atau menurunkan porsi ibadahnya ketika orang ramai mencelanya. Nah, seperti itulah. Jadi ibadahnya bukan karena Allah Ta'ala. Namun Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali ada membahas riya ini dengan sangat luas di dalam kitab Ihya Ulumuddinnya dan menyatakan riya itu tidak hanya di dalam hal ibadah, tetapi juga ada di dalam hal badan, tubuh kita. Seperti apa contohnya? Seperti seseorang yang memperlihatkan wajah pucatnya, tubuhnya yang kurus, agar disangka dia ahli puasa, ahli ibadah. Kemudian riya itu juga terdapat di dalam pakaian. Dia akan memakai pakaian yang lusuh, yang koyak, yang jelek, agar disangka ia seorang yang zuhud. Kemudian riya itu juga terdapat di dalam perkataan. Nah, biasanya orang seperti ini akan menunjukkan bahwa dia memiliki ilmu, tapi dia berbicara tentang agama tidak pada tempatnya, bukan di majelis ilmu atau majelis ta'lim, tapi dia membahas di warung kopi atau di suatu majelis hidangan makan seperti khanduri, dan disitulah dia menunjukkan keahliannya membahas agama. Kemudian yang keempat, riya pada amal perbuatan, yaitu dengan menunjukkan seolah-olah dia sholat dalam keadaan khusyuk dengan lama berdiri, dengan lamanya ruku, padahal hatinya galau, hatinya tidak khusyuk, hatinya mengingat selain Allah. Dan yang terakhir, yang kelima, riya dalam kebanggaan, banyaknya teman. Ia akan menceritakan bahwa orang-orang penting, orang-orang hebat telah datang ke rumahnya. Itu diantara jenis riya. Walaupun ada hal-hal lain yang jika kita rujuk sangat banyak. Silahkan kita rujuk langsung ke kitab Imam
Al-Ghazali, yaitu kitab Ihya Ulumuddin. Lalu bagaimana cara mengobatinya? Banyak kiat-kiat disebutkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab tersebut. Namun intinya, untuk menghilangkan riya kita mesti punya satu hal. Apa itu? Ikhlas. Karena inilah lawan daripada riya. Lalu bagaimana untuk mendapatkan ilmu ikhlas ini? Ternyata ikhlas itu hanya mudah menyebutkan tapi sulit untuk mengamalkan. Indikasinya ada. Semakin tinggi ketauhidan seseorang, maka semakin tinggilah keikhlasannya. Bagaimana kita menilai tingkatan-tingkatan tauhid ini? Secara umum dapat kita bagi menjadi 4 menurut para ulama. Yang pertama yaitu tauhid orang awam. Nah, ia hanya mengucapkan sekedar perkataan syahadatain, yaitu la ilaha illallah. Hatinya lalai dari kalimat itu. Dan seandainya pun kajian yang dibahasnya masih seputar tafsiran dari syahadatain yang sangat ringkas, seperti yang ditulis oleh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali, yaitu kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini dasar. Jadi sebenarnya kitab ini sudah cukup untuk orang-orang awam, apalagi mereka bekerja sebagai petani atau pedagang yang tidak mengkhususkan untuk mendalami ilmu. Nah, berikutnya yaitu tingkatan yang kedua, tauhidnya orang intelektual, meningkat sedikit. Nah, di dalam hal ini mereka sudah mulai mengetahui makna dari kalimat syahadatain itu dan hatinya sudah mulai tidak lalai. Artinya sekali-kali hati mereka akan terketuk dengan kalimat itu. Dan bahasanya biasanya pada tahapan ilmu kalam. Di antara kitabnya yang baik, tulisan Hujjatul Islam juga Imam Al-Ghazali, yaitu Ar-Risalah Al-Qudsiyah. Di sini disebutkan dalil-dalil ilmu kalam secara naqal dan akal, secara nukilan dari Al-Quran dan As-Sunnah, juga melalui dalil akal atau kitab yang sejenisnya yang kebanyakan mungkin di masyarakat Indonesia mempelajari hal ini. Namun 2 tingkat ini belumlah bisa mendapat garansi jaminan akan ilmu ikhlas tadi, belum dapat terpegang dengan kuat. Lalu bagaimana? Yaitu tingkatan tauhid ahli kalam yang mencoba menaikkan derajatnya menjadi ahli hakikat, atau dapat dikatakan transisi tauhidnya ahli qalbu. Kenapa disebut ahli qalbu? Karena sudah berperan az-zauq, hati. Kalau tahap pertama dan kedua masih di akal, masih di seputar akal. Di sini sudah merasa dengan hati. Nah, kalau kita bisa di tahapan yang ketiga ini sampai ke puncaknya, maka itulah disebut dengan orang-orang al-muqarrabun atau al-muqarrabin, orang-orang yang dekat dengan Allah. Disinilah baru kita bisa istiqomah untuk mendapatkan ikhlas tersebut. Tingkat selanjutnya adalah tingkatan yang keempat, yaitu tauhid ahli hakikat, ahli qalbu yang mumtaz, yang sempurna, yang paling tinggi. Disinilah letak tauhidnya para nabi, para sahabat, tabi'in, tabi'in, dan orang-orang yang diberi Allah karunia untuk memperolehnya, yaitu orang arif billah, yaitu orang-orang as-siddiqin. Nah, pada tingkatan ini, Masya Allah, kita sudah tidak ada kebencian dengan orang lain, sudah menjadi pribadi insan yang kamil, insyaAllah ta'ala. Jadi untuk mendapatkan ikhlas sehingga bisa terhindar dari riya itu, mesti kita capai tingkatan al-muqarrabin. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita. Semoga apa yang kita jelaskan ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.